Selamat datang. Kali ini kita akan bahas satu rangkaian peristiwa yang benar-benar tragis dan saling terkait. Kita akan telusuri kisah Eksodus setelah Holocaust dan gimana pencarian rumah untuk satu bangsa justru melahirkan negara Israel, tapi di atas luka mendalam bangsa Palestina. Oke, kita mulai ya. Kutipan ini langsung nunjukin betapa peliknya topik kita kali ini. Cerita ini adalah salah satu babak paling dramatis dan kontroversial dalam sejarah modern. Jadi ini bukan cuma cerita lama loh. Ini tuh akar dari konflik yang masih panas sampai sekarang. Nah, biar paham ceritanya dari awal, kita harus mundur jauh ke titik nolnya. Kita kembali ke tahun 1945, pasca Perang Dunia Kedua. Dunia saat itu, wah, hancur lebur, penuh trauma yang nggak kebayang. 6 juta. Coba kita resapi angka ini. Ini bukan sekedar statistik ya. Ini 6 juta nyawa. 6 juta orang Yahudi yang dibantai di Holocaust. Sebuah genosida yang meninggalkan luka super dalam bukan cuma buat yang selamat, tapi juga buat nurani seluruh dunia. Dan mereka yang berhasil selamat, mereka ini disebut displaced persons, orang-orang yang terusir. Bayangin deh, mereka kehilangan segalanya. Keluarga, rumah, bahkan status warga negara. Jadi mereka tuh kayak terombang-ambing, gak punya tempat lagi untuk pulang. Nah, dari trauma massal inilah lahir satu keyakinan yang kuat banget yang nggak bisa digoyahkan lagi. Kita nggak akan pernah aman kecuali kita punya negara sendiri. Dan tekad inilah yang jadi pemicu sebuah gerakan yang luar biasa besar. Gerakan apa? Ya itu tadi. Keyakinan itu memicu salah satu migrasi paling nekat yang pernah ada dalam sejarah. Sebuah eksodus besar-besaran menyeberangi Laut Mediterania. Ini benar-benar perjalanan putus asa untuk mencari sebuah rumah. Gerakan ini punya nama Operasi Alia Bet. Ini adalah upaya super nekat buat menentang larangan imigrasi dari Inggris ke Palestina. Ribuan orang loh, ada pria, wanita, anak-anak, semuanya desak-desakan di kapal-kapal tua yang sebenarnya udah nggak layak laut. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa di Mediterania. Dan kisah mereka ini paling diingat lewat satu nama kapal yang jadi simbol, Exodus 1947. Tapi disinilah ironi yang paling kejam terjadi. Coba bayangin, orang-orang ini, para penyintas yang baru aja bebas dari kamp konsentrasi Nazi, di tengah laut malah dihadang sama kapal perang Inggris. Dan buat apa? Cuma buat dikirim lagi ke kamp penampungan yang juga dikelilingi kawat berduri. Tragis banget. Pemandangan ini, penyintas Holocaust dikurung lagi, ini benar-benar mengguncang dunia. Cerita mereka langsung menyebar kemana-mana dan memicu simpati internasional yang gede banget. Dunia jadi bersimpati pada perjuangan orang-orang Yahudi buat punya tanah air sendiri. Nah, karena tekanan global ini, Inggris akhirnya nyerah. Mereka angkat tangan. Masalah yang makin rumit ini akhirnya mereka lempar ke PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang waktu itu masih baru. Harapannya PBB bisa nemuin solusi global buat konflik lokal yang udah makin panas ini. Dan bener aja, PBB langsung bergerak. Mereka ngeluarin yang namanya Resolusi 181 di tahun 1947. Rencananya kelihatannya simple. Wilayah mandat Inggris di Palestina dibagi dua. Jadi dua negara terpisah, satu buat orang Arab, satu lagi buat orang Yahudi. Gimana reaksinya? Wah, beda banget, 180 derajat. Pimpinan Yahudi setuju, mereka menerima rencana ini. Tapi, orang-orang Arab Palestina dan negara-negara Arab tetangganya, mereka menolak mentah-mentah, gak ada tawar-menawar. Nah, ini poin pentingnya nih. Kenapa mereka nolak? Coba kita lihat dari kacamata mereka ya. Buat orang Arab Palestina, ini rasanya gak adil banget. Tanah mereka, tanah warisan nenek moyang mereka, kok tiba-tiba mau dikasih ke pendatang baru? Cuma gara-gara sebuah tragedi yang terjadinya jauh di Eropa sana. Mereka merasa gak ada hubungannya. Penolakan inilah yang kemudian membawa kita ke tahun yang paling menentukan, 1948. Ini adalah tahun di mana satu negara lahir, tapi di saat yang bersamaan jadi bencana besar buat bangsa yang lain. Semuanya terjadi cepat banget, dalam hitungan jam. Tanggal 14 Mei 1948, Inggris resmi cabut. Di hari yang persis sama, David Ben-Gurion langsung memproklamasikan berdirinya negara Israel. Besok paginya, 15 Mei, tentara dari negara-negara Arab tetangga langsung menyerbu. Dan perang pun pecah. Tapi ternyata militer Israel yang baru lahir ini isinya banyak veteran Perang Dunia Kedua yang udah pengalaman banget. Mereka jauh lebih siap dan akhirnya mereka yang memenangkan perang itu. Kemenangan Israel ini punya akibat yang dahsyat banget buat pihak satunya. Sekitar 700.000 orang Palestina cuma dalam hitungan bulan jadi pengungsi. Mereka diusir atau terpaksa kabur ninggalin tanah dan rumah yang udah mereka tinggali turun-temurun.
Nah, peristiwa pengusiran massal dan hancurnya tatanan masyarakat Palestina inilah yang mereka sebut sebagai Nakba. Nakba itu dari bahasa Arab, artinya bencana. Ini adalah kata yang mereka pakai untuk menggambarkan tragedi terbesar yang pernah menimpa bangsa mereka. Kalau kita lihat lagi semua rangkaian kejadian ini, kita bakal sampai pada satu ironi sejarah yang pahit banget. Sebuah paradoks yang sampai sekarang, ya inilah inti dari konflik yang nggak selesai-selesai ini. Di sini kita dihadapkan sama satu pertanyaan yang mendasar banget. Gimana ceritanya pencarian rumah yang aman buat satu kelompok malah jadi bencana buat kelompok lain yang udah ada di sana? Paradoks ini rasanya paling pas digambarin sama kutipan ini. Orang-orang yang baru saja jadi korban kekejaman luar biasa datang ke tanah yang baru dan demi membangun rumah aman buat diri mereka, mereka malah menciptakan tragedi baru buat penduduk aslinya. Dalam banget kan? Jadi, kesimpulannya kita melihat ada dua trauma besar yang saling tabrakan di satu tanah yang sama. Satu, Holocaust bikin orang Yahudi butuh banget tempat aman buat berlindung. Dua, proses penciptaan tempat aman itu justru jadi penyebab Nakba atau bencana buat bangsa Palestina. Inilah dia, paradoks tragis yang jadi jantung dari salah satu konflik paling awet dan paling rumit di zaman modern. Bagaikan luka yang ditimpa di atas luka yang lain. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita paham akar masalahnya yang serumit ini, gimana pemahaman ini bisa mengubah cara kita melihat konflik yang masih terjadi sampai detik ini?